Bicara tentang perbedaan dua perlakuan. Saudara sudah melihat slide-nya? Sudah, Pak. Sudah, baik. Suaranya didengar dengan baik? Clear, Pak. Baik. Oh, saya berusaha sedikit. Baik. Ini perbedaan dua buah perlakuan. Sejauh ini, saudara, kalau kita lihat pembahasan kita, biasanya saya mulai dengan kita punya populasi, kemudian kita ambil sampel. Ya, apakah ini ada mu, kemudian ini ada X bar, mungkin ini adalah P, parameternya, ini statistiknya adalah P pakai topi, parameternya di sini sigma, di sini parameternya S. Saya bisa mengetes apakah mu sudah berubah, saya bisa buat confidence interval dan sebagainya. Terkait dengan satu atau sebuah populasi saja. Nah, tetapi di dalam kenyataannya saya tidak selalu berhadapan dengan satu populasi. Yang pada suatu saat saya dihadapkan dengan pilihan membandingkan antara dua perlakuan. Jadi metode A dengan metode B, mana yang lebih bagus? Material A dengan material B, mana yang lebih bagus? Yang cara permesinan A dengan permesinan B, mana yang lebih bagus. Nah, pada saat itu saya berhadapan dengan dua populasi. Sehingga kalau saudara lihat di penggambarannya, saya punya seperti ini, saudara. Satu populasi X, saya namakan X, dengan parameter mu X dan sigma X. Ini adalah rata-rata dan ini standar deviasi. Kemudian ada populasi yang lain adalah mu Y dan sigma Y. Jadi ada dua populasi. Gimana kalau 3, gimana kalau 4? Nanti kita akan lihat. Kalau kita punya lebih dari 2. Tetapi pada umumnya kalau kita bisa mengerti dengan baik tentang perbedaan dua perlakuan ini, saya kira sarana untuk membuat penelitian yang baik sudah terbuka. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan. Nah, dari sampel ini, populasi nomor 1 ini saya ambil sampel, satu buah sampel. Kemudian dari populasi yang kedua saya ambil sampel. Nah, jumlah N-nya di sini tidak harus sama dengan sini. Ya, berbeda dengan yang lalu. Saya ambil dari populasi yang sama, N-nya sama. Ini dari populasi yang berbeda, sehingga jumlah datanya boleh berbeda. Apa yang saya peroleh di sini dari sampel nomor 1 ini saya peroleh X1 bar. Ini X11 sampai X1N1 dapat ini saudara lihat N1. Ini N2 berarti menunjukkan dia tidak harus sama. Kemudian saya punya data dan saya punya rata-rata, demikian juga dengan sampel yang saya ambil dari populasi yang kedua, saya punya rata-rata. Kemudian rata-rata ini saya cari. Sehingga ini X1 bar minus Y1 bar saya kumpulkan. Sehingga data saya sekarang tidak lagi X bar, tidak lagi X, tetapi statistiknya itu adalah perbedaan dua buah harga rata-rata. X1 bar minus Y1 bar. Saya ulangi lagi proses ini 2, ini 2, kemudian saya dapatkan lagi X2 bar minus Y2 bar. Dan seterusnya saya dapatkan kumpulan daripada selisih harga rata-rata ini. Sudah perhatikan, datanya bukan lagi X, bukan lagi Y, bukan X bar, bukan Y bar, tapi kumpulan data yang merupakan selisih dari harga rata-rata. Nah, ini kumpulan data ini akan punya rata-rata dan punya standar deviasi. Itu ya, berapa rata-ratanya? Rata-ratanya saya namakan saja mu X bar minus Y bar, kemudian sigma adalah X bar minus Y bar. Saya namakan begitu. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan, silakan. Ada yang ditanyakan, silakan. Belum, Pak. Belum, baik. Kemudian baik, ini data ini kemudian saya turunkan seperti ini, saudara. Nah, ternyata distribusi daripada selisih harga rata-rata ini berdistribusi normal.
Saudara perhatikan datanya di dalamnya adalah X bar minus Y bar, X bar minus Y bar. Nanti saya ganti misalnya X1 bar minus X2 bar, boleh saudara. Asal saudara paham bahwa yang X1 bar berasal dari populasi 1, yang X2 bar berasal dari populasi 2. Rata-ratanya adalah mu dengan indeks X bar minus Y bar itu ternyata sama dengan mu X minus mu Y. Jadi kalau ini misalnya 100, yang X ini 80, rata-ratanya ini adalah 100 minus 80. Standar deviasinya dari rumus varian didapatkan adalah sigma X kuadrat, N1, sigma Y kuadrat, N2 akar. Baik, begitu. Ada yang ditanyakan silahkan. Nah, sekarang kalau kita lihat dari testing hipotesanya bagaimana? Confidence intervalnya bagaimana? Nah, kalau sampelnya ini adalah sampel besar itu maksudnya jumlah datanya lebih dari 30 di kedua-duanya, baik yang di sini maupun yang di sini. Jadi ini lebih dari 30, ini lebih dari 30. Maka saya anggap dia sebagai sampel besar. Confidence intervalnya, saudara lihat selalu begitu, saudara confidence interval. Kalau yang lalu saudara punya bagaimana? X bar plus minus ini Z alfa per 2 atau T alfa per 2 ini S per akar N. Bentuknya selalu begini. Jadi ini statistiknya, ini Z atau T, ini standar deviasinya. Kalau proporsi adalah P plus minus, ini statistiknya, ini adalah standar deviasinya. Gitu. Nah, dan seterusnya. Ya, kalau yang ini sekarang bagaimana? Kalau sampelnya sampel besar adalah X bar minus Y bar, ini statistiknya. X bar minus Y bar, selisih dua buah harga rata-rata. Ini harga Z-nya. Kemudian ini standar deviasinya. Nah, kalau testing hipotesis, Z sama dengan ini yang diperoleh dari sampel. Ini harga dari parameter. Kalau yang lalu saudara punya begini, Z sama dengan apa? X bar minus mu X bar yang sama dengan mu X dibagi sigma per akar N. Nah, sekarang ini X barnya ini adalah selisih dua rata-rata. Ini adalah selisih dua rata-rata populasi dibagi standar deviasi. Baik, ada yang ditanyakan, silahkan. Nah, kalau sampelnya kecil, nah, sama saja saudara, hanya saya tidak menggunakan Z, tetapi menggunakan T. Kemudian, standar deviasinya ini, antara XX dan SY ini saya perkirakan, karena saya menganggap dia berasal dari populasi yang sama, sehingga punya standar deviasi yang sama. Kemudian saya perkirakan harganya dengan cara membuat yang dinamakan S kuadrat pool. Ya. Sehingga kalau ini S kuadrat pool ini adalah varian, maka standar deviasinya adalah S pool. Jadi ini SX kuadrat, ini SX kuadrat. Ini saya ganti dengan apa? Saya ganti dengan S X kuadrat begini ya, kemudian ini SY kuadrat. Tapi saya anggap kalau dia dari sampel yang jumlahnya tidak banyak, SX kuadrat dan SY kuadrat ini sama. Kemudian saya perkirakan dari mana? Saya perkirakan dari data yang saya peroleh dari sampel ini. Jadi ini nanti saudara dapat apa di sini? Saya akan dapat X bar. Dapat X bar dan S, saya namakan S1. Ini dapat Y bar, tanyakan kalau tidak jelas saudara, ini saya namakan S2. Kenapa Pak kalau dinamakan SY atau SH? Boleh saja, ini saya namakan S1, ini S2. Nah, kalau sampelnya kecil saya anggap S1 dan S2 ini adalah punya harga yang sama. Ada tesnya begitu saudara, karena tesnya nanti sering menggunakan hipotesa 0, berarti populasi 2 ini sebetulnya sama, sehingga dia punya varians atau standar deviasi yang sama. Kalau S1 dan S2 ini sama, maka saya memperkirakan harga sigma itu dari S1 atau dari S2.
Nah, karena saya punya dua data, maka dua data ini saya manfaatkan dengan membuat yang dinamakan S kuadrat pool. Yang nanti saya detail belakangan. Ini X bar minus Y bar, ini T2-nya. Kalau ini saya ganti dengan S yang sama, ini S kuadrat pool, di sini S kuadrat pool, maka S-nya bisa keluar. Yang tersisa di dalamnya, betul saudara ya. Kalau ini saya punya S kuadrat pool per N1, kemudian ini saya ganti dengan S kuadrat pool per N2. Nah, ini sama dengan S kuadrat pool seper N1. Pool itu maksudnya apa nanti setelah ini saya jelaskan. Seper N2. Sehingga S kuadrat poolnya keluar. Jadi untuk membuat confidence interval adalah kalau sampelnya kecil adalah X bar minus Y bar. Saudara dapat datanya dari percobaan. T alpha per 2. Saudara cari dari tabel. S pool dapat dicari dari percobaan dengan memasukkan rumus ini. S pool kuadrat adalah N1 minus 1 S1. Apa maksudnya ini? Kalau misalnya logikanya sederhana saja. Ini dari 100 orang mahasiswa yang ada di kelas ingin membuat saudara studi ekskursi lah. Yang 100 mahasiswa ingin studi ekskursi. Kemudian mulai dirunding berapa ini kira-kira biayanya. Nah, ada 30 orang, dari 30 orang ini menginginkan biayanya 100 rupiah. Tapi ada 70 orang yang menginginkan biayanya 200 rupiah. Maka idealnya berapa biayanya, saudara? Nah, biayanya bukan 150, karena yang menginginkan 200 ini lebih banyak. Sehingga saya harus memasukkan di dalam perhitungan saya faktor banyaknya mahasiswa yang menginginkan 200. Nah, caranya bagaimana? Caranya 30 dari 100 ini, saudara kalau sama rata bagaimana kan begini ya. Kalau dibagi dua kan 100 plus berapa saudara 200. Saudara lihat logikanya. 100 terus dibagi dua kan gini. Betul ya? Betul ini betul ya. Baik, ini berarti bagaimana berarti? Ini 100 ini saya beri koefisien berapa? Saya beri bobot berapa? 30. Oh enggak, yang ini kalau saya punya yang sama ini 100 50% ya. Dari mana 50 kan ini 1 ini ya. Jadi ini 1 per 2 ini bobotnya setengah, yang ini juga bobotnya setengah gitu. Saya bobot karena sama. Sementara sana. Kalau begitu ini juga harus saya bobot. Berapa bobotnya? Bobotnya adalah 30 gitu ya. Per 100 dikali. Ini saya ganti aja saudara ya, saya ganti supaya tidak sama dengan ini ya. Supaya tidak sama, ini 150. 30 per 100 kali berapa saudara? 150 ditambah, yang ini bobotnya berapa? 70 per 100 kali 200. Itulah pool. Jadi bobotnya 30 per kali 150, kalau saya ganti ini, plus 70 kali 200 dibagi 100. Baik, ada yang ditanyakan ini tentang pool ini. Jadi memanfaatkan dua buah data itu dengan memberi perhatian terhadap jumlah datanya. Nah, paham saudara, ada yang ingin menanyakan ini? Nah, ini Permisi Pak. Nah, silakan. Iya Pak, saya masih bingung 150 itu dari mana ya Pak? Misalnya tadi ini 30 anak, ini ada 100 anak di kelas, ya. Kemudian akan studi ekskursi, 30 anak menginginkan biayanya 150 rupiah. 30 anak menginginkan 150 rupiah. Yang 70 anak menginginkan 200. Nah, biayanya berapa sekarang? Kalau saudara 150, nah bagaimana dengan 70 orang yang ingin 200? Kalau saudara beri 200, bagaimana dengan 30 orang? Kalau saudara separuh, 150 tambah 200, berarti 350, 175. Nah, kan tidak fair karena yang menginginkan 200 lebih banyak. Sehingga yang saya lakukan adalah saya beri bobot. Yang ingin 150 ini adalah 30%. Ini, yang ingin 200, 70%. Kemudian saya hitung dan itulah yang sudah memperhatikan jumlah data yang berbeda antara yang ingin 150 dan yang ingin 200. Baik. Ya, Pak. Terima kasih banyak Pak. Baik, sama-sama sudah menjawab itu.
Sudah Pak, alhamdulillah. Yang lain silakan. Nah, ini saya punya dua estimate. Punya dua estimate apa ini? Dua estimate biaya. Saya cari apa ini? Saya cari rata-ratanya. Ini saya juga dua punya estimate. Estimate apa, saudara? Estimate standar deviasi. Dari sini saya punya S1, estimate standar deviasi. Dari sini saya punya S2, estimate standar deviasi. Yang mana yang saya pakai? Apa rata-rata? Nah, tergantung datanya. Kalau datanya sama, rata-rata. Tetapi kalau datanya tidak sama, saya harus memasukkan jumlah datanya, berapa bobotnya itu. Sehingga saudara lihat rumusnya seperti ini. Ini ya, S kuadrat pool varian adalah S1 kuadrat, ini diambil dari populasi 1, S2 kuadrat diambil dari populasi 2. Bobotnya, ini jumlah datanya keseluruhan. Seperti kalau di contoh kita tadi yang 100. Ini dikurangi 2, nanti sebentar lagi saya jelaskan. Sehingga dari S1 kuadrat, jumlah datanya adalah N1 minus 1, dibagi N1 plus N2 minus 2. Ini bobotnya, ini dibobot sekian. Nah, dari yang S2 dibobot sesuai dengan jumlah datanya. Ya. Kenapa bukan N1? Karena seperti yang kita sudah kenal pada pertemuan kita yang lalu, bahwa kalau saudara punya N dan saudara memperkirakan harga rata-rata, saudara kehilangan 1 derajat kebebasan. Karena saudara kehilangan 1 derajat kebebasan, maka ini N1 minus 1 untuk yang S1 kuadrat, N2 minus 1 untuk yang S2 kuadrat. Jumlah datanya keseluruhan adalah N1 minus 1 ditambah N2 minus 1, yaitu N1 plus N2 minus 2. Baik, ada yang ditanyakan? Nah, nanti kita akan beri contoh-contoh perhitungan yang banyak. Saudara, bukan perhitungan sebetulnya, kita tidak akan menghitung terlalu jauh. Contoh-contoh bagaimana konsep-konsep tentang penelitian yang bisa diterapkan terhadap perbedaan dua perlakuan. Saudara mungkin melihat begini terasa sepertinya rebiek begitu, tetapi sama sekali tidak rebiek, justru sangat sederhana. Artinya kalau saudara dapat soal perbedaan dua perlakuan ini, mestinya saudara betul. Jadi ya, kalau soal probabilitas kemudian saudara salah, nah saya menganggap ya biasa sajalah. Tetapi kalau yang ini mestinya betul. Karena apa? Karena straightforward, saudara. Langsung saja, tidak ada trik-trik, tidak ada. Saudara punya populasi, diambil sampel, dapat X bar dan 1 dan S1, X2 bar S2, atau di sini Y bar, saudara masukkan, didapat dari data, didapat dari tabel, didapat dari data, sudah dapat. Cuman yang hati-hati, bahwa di sini ini perhitungan ini, mungkin di buku saudara dia menggunakan rumus yang sedikit berbeda, terserah, boleh saja, tapi saya melihat ini kok lebih sederhana. Sama saja saudara, sama saja. S kuadrat pool, ini S kuadrat pool, ini adalah varian, segini rumusnya, yang di sini adalah S pool, hati-hati. Nah, seringkali mahasiswa memasukkan ini ke dalam sini. Ya, yang ini adalah S pool, sudah di akar. Yang ini S kuadrat pool, hati-hati. Nah, kalau testing hipotesis bagaimana? Sama, saudara. Ini adalah statistiknya, perbedaan dua buah harga rata-rata. Ini parameter perbedaan dua buah harga rata-rata. Ini adalah standar deviasi. Baik, ada yang ditanyakan, silahkan. Brian ada hari ini, Brian. Mohon izin, Pak Profesor. Ya, silakan. Ya, secara equation segala macam saya udah paham, tapi saya ingin lebih tahu lagi terkait dengan ini, konsep ini dalam aplikasi industri itu mendapatkan nilai Z dan sebagainya, itu bagaimana Pak? Konsepnya itu digunakan pada saat kondisi seperti apa gitu? Ya, baik. Nanti kita akan, mungkin pertemuan kita yang akan datang, saya akan kirimkan saudara soal-soal yang barangkali tidak perlu saudara kerjakan, tapi saudara amati saja. Kemudian yang akan kita bahas. Jadi penggunaannya ini ya sangat banyak, ya sangat banyak dan sangat luas. Ini saudara, ini testing hipotesis yang ini namanya seringkali disingkat dengan nama T-test. T-test. Nah, saya sering mengatakan kepada mahasiswa, kalau saudara itu bisanya cuma ini saja, tapi bisa betul ya. Bisanya itu cuma ini saja, satu ini saja, T-test ini.
Saudara sudah bisa melakukan penelitian dengan baik. Yang terkait dengan harga rata-rata, bukan proporsi, bukan varian, tapi yang terkait dengan harga rata-rata, saudara bisa yang ini saja, karena ini yang akan sering saudara hadapi di dalam kenyataan sebenarnya di industri atau di lembaga penelitian. Ya, saya punya material A, ini material A. Kemudian saya lakukan perautan, saudara. Setelah diraut, saya cari kekasaran permukaan. Kemudian timbul pertanyaan, hipotesis. Apakah material ini kalau di heat treatment mengubah nggak kekerasan permukaannya? Kemudian material A ini saya heat treatment, ya, dan saya dapat material B yang sudah berbeda sifat mekanisnya. Komposisi kimia masih sama, saudara, karena cuma heat treatment. Tapi saya bisa melakukan dengan perubahan komposisi kimia dengan sendiri. Jadi kalau saya lakukan heat treatment, saudara sudah pernah mendengar istilah heat treatment? Ya, perlakuan Pasti, ya pasti, saudara. Apa heat treatment itu tujuannya apa, saudara? Jadi heat treatment itu kan mengubah struktur mikro, ya. Apa misalnya yang banyak dilakukan adalah phase transformation, ya. Saya tidak apa-apa, saya ingatkan saudara kembali karena saya menduga bahwa saudara tidak terlalu jelas. Biasanya gitu kalau mahasiswa sekali kuliah kemudian dilupakan. Phase transformation hardening. Untuk pengerasan material itu ada beberapa macam. Siapa yang mau jawab saya? Material dikeraskan dengan cara apa? Ginting, punya ide apa Ginting? Material itu bisa dikeraskan dengan cara apa? Diapakan? Ada Ginting? Tidak ada. Dava, ada Dava? Pak, izin menjawab, Pak. Quenching, Pak. Ya Ginting dengan apa? Quenching, ya betul. Apalagi yang lain? Tempering, Pak. Apa? Tempering. Ya itu, ya tapi kalau tempering itu mestinya didahului dengan sesuatu, saudara tidak bisa menemper gitu aja. Karena tempering itu sebetulnya menurunkan kekerasan. Yang lain. Nah, yang saudara katakan quenching, apa namanya, hardening dan yang lain itu ada beberapa macam, gitu ya. Jadi ada pengerasan itu yang dicari dengan cara mengubah komposisi kimia. Jadi misalnya tadi Fe dengan karbonnya cuman katakanlah 0,2%, saudara tambah karbon menjadi 0,3%, kekerasannya naik. Naiknya karena apa? Karena perubahan komposisi kimia. Ya. Kemudian ada material yang pembentukan fase, gitu ya, pembentukan fase karena komposisi kimia. Ada material yang dikeraskan dengan strain hardening. Jadi cold working, cold rolling itu di roll dalam keadaan dingin, dia keras karena perubahan bentuk daripada kristal atau bentuk daripada grain. Tetapi yang banyak dilakukan adalah material itu dikeraskan dengan yang dinamakan phase transformation hardening atau phase transformation strengthening, pengerasan dengan cara perubahan fase. Quenching termasuk salah satu ini karena tadi yang fasenya itu mungkin ferrit perlit dan sebagainya dirubah menjadi martensit, sehingga tetapi komposisi kimianya sama. Jadi material A dan material B ini komposisi kimia sama, material yang sama. Jadi perlakuannya kalau saya akan melakukan penelitian begini, ini material yang sama, ini saya bagi dua, ini material yang sama, berarti yang satu tidak saya lakukan apa-apa, yang satu saya lakukan heat treatment. Nah, kemudian saya ingin lihat apakah heat treatment ini mempengaruhi kekasaran permukaan. Nah, material ini saya ambil jumlahnya banyak. Penelitiannya saya ambil 10 dari sini, mungkin 15 dari sini. Kemudian saya melakukan penelitian dan pada akhirnya saya tahu bahwa pengerasan logam itu ternyata mengubah kekasaran permukaan. Nah, itu salah satu contoh gitu ya. Nah, contoh yang lain ya ada beratus-ratus, saudara, kalau tidak beribu-ribu, saudara. Ya, ini katakanlah 100 orang, ini 100 orang. Gitu ya. Kemudian saudara bagi menjadi 2. Ya, yang ini saudara beri konseling
konseling psikologi. Yang ini tidak saudara beri konseling. Kemudian saudara lihat kesehatan kejiwaannya. Nah, ini ya penelitian T-test ini. Ya, saudara mengambil katakanlah mesin, ini mesin 1, ini mesin 2, ini mengeluarkan produk, ini mengeluarkan produk. Ada enggak perbedaan antara mesin 1 dan mesin 2? Saudara bisa menggunakan T-test. Jadi sangat-sangat banyak. Ya. Ada metode belajar sekarang. Ini metode belajar tatap muka dan zooming. Ya, ini diambil 30 anak, digunakan tatap muka. Jadi jumlahnya anak di sini bagi 2. Random, secara random. Dibagi 2 begini, ini caranya begitu. Kemudian 30 anak diberi tatap muka, 30 anak diberi cara zooming. Ya, walaupun ini harus diperhatikan, saya kira kita sudah bahas panjang lebar di awal-awal kuliah. Jangan ada faktor-faktor lain yang masuk di sini. Misalnya 30 anak ini yang pandai-pandai dikasih zoom, 30 anak yang kurang pandai tatap muka, nanti zoomnya lebih bagus. Ya pasti saja anaknya pandai. Dosennya juga beda, teknik yang digunakan juga beda, gitu ya. Nah ini enggak, dosennya adalah dosen yang sama, gitu ya. Anaknya ada anak-anak yang diasumsikan sama, kemudian ujiannya adalah dengan soal yang sama, gitu. Karena bisa saja nilai mahasiswa itu kurang bagus karena soalnya berbeda. Itu. Baik. Jadi banyak sekali penggunaan. Nanti kita pada pertemuan kita mungkin minggu yang akan datang atau hari Kamis, nanti saya kirimkan saudara soal-soal, isinya cuma soal-soal, dan kita bahas tentang soal-soal, saudara, termasuk testing hipotesis, confidence interval, perbedaan 2 perlakuan. Kita tidak akan bahas detail angka-angkanya, itu tidak terlalu penting ya. Kalau angkanya saudara masukkan kalkulator ya sudah selesai, tetapi konsepnya dan bagaimana kaitannya dengan penelitian. Baik, silakan kalau ada yang ditanyakan lain. Paham, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, sama-sama. Oke, yang lain silakan. Andika, ada Andika? Tidak ada. Hilmi, ada Hilmi? Ya, Bapak. Ada. Lutfi, ada? Ada, Pak. Mario? Ada, Pak. Ada. Baik ya. Baik, ada yang ditanyakan? Tesnya begini saja, saudara. Jadi sederhana saja. Nah, kita lihat nih contoh. Nah, ingin ditentukan perbedaan efisiensi penggunaan 2 jenis bahan bakar. 14 kali percobaan yang dilakukan dengan menggunakan bahan bakar A menghasilkan rata-rata 10,2 dan standar deviasi 1,4 km per liter ya dari populasi 1, yaitu bahan bakar jenis 1. Percobaan sebanyak 18 kali yang dilakukan dengan menggunakan bahan bakar B menghasilkan rata-rata 12,4 dengan standar deviasi 2,3 km per liter. Tentukan 95% confidence interval selisih harga rata-rata. Apa yang mesti diperhatikan saudara kalau melakukan penelitian seperti ini? Karena dulu pernah saudara di Malang itu ada penelitian mahasiswa itu melakukan penelitian tentang bensin yang ditambah dengan alkohol gitu ya, gasohol, kemudian dilihat apakah lebih efisien, apakah dan percobaan yang dilakukan adalah 2 anak naik sepeda motor pergi ke Pujon, kemudian mencatat datanya. Saudara sepakat saudara dengan penelitian seperti ini? 2 anak naik sepeda motor, yang satu menggunakan gasohol, yang satu bensin biasa. Kemudian setelah sampai dilihat berapa kira-kira bensin yang tersisa. Kemudian dilihat mana yang lebih efisien, yang lebih hemat. Kritik saudara apa? Kritik saudara apa terhadap percobaan seperti ini? Cocok itu? Orang yang mengendarainya, Pak, seharusnya sama. Apanya? Terus juga orang yang mengendarainya, terus juga Ya. kan soal cara mengemudi orang juga beda-beda kan, Pak. Nah itu Cahyan ini dari mana asalnya? Dari Balikpapan atau? dari Jakarta, Pak. Jakarta. Oh iya. R-nya kok. Kalau orang-orang Balikpapan seringkali begitu. Rule. Baik. Jadi baik seperti itu Cahyan. Bagus. Jadi iya saya nggak bisa cuman apa ya? Cuman bilang ini orang satu naik, orang 2 naik. Apanya yang berbeda? Mesinnya sama enggak sepeda motor satu dengan sepeda motor lain? Harusnya sama, Pak. Mestinya, tapi yang mereka punya kan belum tentu sama. Ya, kemudian setelan karburator sama enggak satu dengan yang lain?
Harusnya sama. Belum tentu sama, tapi mereka itu harusnya sama. Jadi saudara jangan mengatakan perbedaan ini karena bahan bakar kalau saudara tidak menjamin. Ya, itulah kuliah kita di awal-awal itu. Filosofinya di situ, saudara. Dan sebagian besar orang itu tiba-tiba melakukan percobaan begini. Dan diduga bahwa hasilnya itu representatif. Sama sekali tidak. Pengendaranya sama enggak tingkah lakunya. Ya, jangan-jangan setiap saat dia dilakukan saudara permainan gas di player terus, itu kan juga memakan bensin bagaimanapun. Kemudian caranya bagaimana? Ketika dia melakukan pengendaraan itu dalam waktu apa yang sama, jangan-jangan yang satu waktunya agak macet, dia ada di belakang truk dan sebagainya, mau nyelip tidak bisa. Jadi tidak bisa melakukan percobaan seperti itu. Nah, saya tanya saudara, kalau saudara melakukan percobaan untuk melihat dua buah bahan bakar ini, gitu ya, apa yang saudara lakukan? Gimana? Mulainya dari mana? Iya Pak, izin Pak. Silakan Edgar, silakan. Iya Pak, yang pertama harus memperhatikan drivernya dulu ya Pak. Agar driver ini punya tingkah laku yang sama, biasanya Pak itu kecepatannya dibatasi Pak, tapi namun di rentang bawah Pak, semisal maksimal kecepatannya 20 km per jam gitu. Iya, baik. Kalau saya bisa enggak saya menghilangkan faktor driver itu? Supaya Bisa. tidak ada faktor, bisa ya? Bisa Pak, bisa. Nah, Kalau di industri itu udah ada mesinnya Pak, jadi kayak roll gitu, nggak usah pakai jalan betulan, jadi kayak alat dengan treadmill. sendirinya test drive itu saudara ya. Dulu kita di ITS ini punya di teknik mesin saudara. Jadi mobilnya ditaruh gitu, kemudian ada itu jalan masuk ke teknik mesin itu dulu ada di situ. Nah, kemudian belakangan ini mungkin ya sudah rusak, kemudian ya biasanya kita begitu saudara. Kalau punya alat begitu, kalau sudah rusak ya sudah selesai, karena ya seringkali tidak ada orang yang menjaga, dananya pun juga tidak terlalu mudah untuk diperoleh. Maka itu ya agak sulit. Padahal semestinya kalau di sekolah itu mesti ada teknisi saudara. Teknisi yang sangat ahli, yang bisa membutuhkan, dan teknisi ini dididik, disekolahkan secara khusus dan diberi kehidupan yang layak. Itu di mana-mana begitu. Sehingga lab itu kalau ada masalah, teknisinya bisa menyelesaikan. Kalau dia tidak bisa menyelesaikan, dia bisa tahu siapa yang bisa menyelesaikan. Tetapi dia bisa menyelesaikan pokoknya. Tetapi kita tidak punya fasilitas seperti itu. Maka itu kalau sudah berbicara tentang peralatan, kita ini sudah sangat sulit. Bahkan peralatan kita yang sekarang ini, saya dulu baru jadi dosen di ITS ini, peralatan kita masih lebih bagus saudara, dari yang ada sekarang. Kecuali pada lab-lab tertentu ya. Jadi misalnya mahasiswa yang praktikum ini insya Allah mau kita upayakan saudara ya. Mau kita upayakan ini supaya mahasiswa itu kalau masuk ke lab atau praktikum dan sebagainya itu bisa melihat kondisi yang sebenarnya. Jangan cuma cerita. Ya. Jadi kalau begitu tidak perlu ada driver gitu ya. Test drive, ada mesin A, ini mesin A dan mesin B untuk percobaan mesinnya sama atau tidak sama? Sama. Sebaiknya sama kan gitu. Ya, sebaiknya sama, mesinnya ini sama. A dan B. Kemudian berapa yang saya lakukan? Saya melakukan berapa kali percobaan? Nah, mungkin 10 kali di sini, 15 kali di sini. Kalau perlu malah mesinnya ini lebih dari satu. Ya, saya melakukan percobaan. Kemudian sehingga dengan demikian saya meniadakan efek-efek yang lain. Ya, setelan karburator. Bahkan kalau perlu untuk saat awal saya coba dulu. Apakah A dan B ini adalah mesin yang sama. Gitu ya. Karena kembali lagi mesin itu walaupun jenis yang sama, tapi ada setting kan. Terutama kalau yang terkait dengan bahan bakar ini kan ada setting. Nah, setting itu yang perlu saya yakinkan bahwa dia sama, kemudian baru dipakai bahan bakar. Nanti ada cara yang lain saudara untuk menjamin ini saudara ya. Ada cara yang lain yang ketika saya berhadapan dengan ini, saya bisa punya cara untuk meniadakan pengaruh-pengaruh dari luar. Ya, sudah ada yang ditanyakan. Pak, ini mau nanya Pak. Silakan. Kan tadi kata Bapak mesinnya dibikin sama. Ya. Tapi kalau misalkan bahan bakarnya beda gitu kan, bisa jadi mesin yang satu ini mendukung bahan bakar yang A supaya lebih efisien karena faktor rasio kompresinya juga. Itu gimana Pak? Oh iya, kalau saudara menduga itu, berarti ada interaksi. Ya. Nah, itu Jadi yang ada ngambil nilai tengahnya gimana? Oh, saudara, berarti antara mesin yang satu itu dengan mesin yang lain, efeknya terhadap bahan baku itu berbeda. Nah, sehingga tidak,
Kalau mesin A dan mesin B ini adalah mesin yang sama, kalau mesin yang sama yang saudara katakan compression ratio dan sebagainya mestinya kan sama. Sama itu bukan bentuk mesinnya ya, sama itu maksudnya spesifikasi mesinnya ini sama. Termasuk setelan mesinnya ini sama, mesin tidak ada perbedaan. Saudara harus yakin bahwa perbedaannya itu hanya bahan bakar. Baik. Ya, jadi saudara mesti yakin kalau mesin, karena kalau mesin berbeda pasti saja nanti efeknya bukan hanya karena bahan bakar, tapi karena ya macam-macam itu. Saudara menggunakan mesin yang satu, misalnya katakanlah ada silinder 4, silinder 8, ukuran silinder yang berbeda, jenis piston yang ya, dengan sendirinya tidak sama. Nah, yang mau saya cari ini apa? Yang saya cari adalah bahan bakar, perbedaan bahan bakar. Maka saudara menjamin semua faktor yang terkait dengan efisiensi bahan bakar harus ditiadakan kecuali bahan bakarnya. Baik. Ada yang ditanyakan lain? Berarti tadi itu untuk penilaian efisiensi itu untuk setiap variabel-variabel tetap ini lebih efisiensi pakai bahan bakar yang mana gitu ya Pak? Iya, dengan kondisi itu. Dengan kondisi yang seperti itu gitu ya, karena mungkin ada bahan bakar tertentu gitu ya yang lebih tahan pada temperatur tinggi sehingga dia bisa lebih dipakai untuk gitu. Tetapi kalau ya jadi mesti dilihat untuk kondisi yang saudara lakukan itu, karena penggunaan bahan bakar ini kan juga ada hubungannya dengan maksudnya kecepatan juga begitu ya. Jadi efisiensi bahan bakar ini ada hubungannya dengan kecepatan. Sehingga pada kecepatan rendah biasanya tidak efisien, pada kecepatan terlalu tinggi tidak efisien. Tetapi ada kecepatan optimal tertentu di mana penggunaan bahan bakar ini lebih efisien. Maka itu dulu pada saat krisis energi di Amerika itu saudara ya, yang kekurangan minyak itu bahkan dihimbau lah di jalan-jalan tol itu supaya mobil-mobil jalan dengan kecepatan tertentu. Karena itu adalah paling efisien. Jadi karena kalau kecepatan rendah belum terbakar habis sudah dibuang, kalau kecepatan tinggi ada sebagian yang terbuang karena belum sempat digunakan untuk energi, sudah terlalu cepat pembukaan katup sehingga ada kira-kira begini saudara, sebagai fungsi kecepatan, ini kecepatan tertentu ini paling efisien. Baik, silakan kalau ada yang lain. Nah, saya mencari confidence interval untuk mu1 dan mu2, kemudian saya masukkan rumusnya, sederhana saja saudara, 95 confidence interval untuk mu1 minus mu2, saya masukkan x1 bar minus x2 bar T 0,025, 95%, dua arah saudara, berarti saya mencari harga T pada alfa 5%, tetapi harga T-nya pada 2,5%, saya kira saudara sudah tahu jelas kalau 95% selalu confidence interval dua arah, berarti untuk 5%, 2,5 saya cari di tabel S pool super N1 N2. Nah, semua sudah ada saudara, X1 kuadrat ada, X1 bar ada, X2 bar ada, N1 ada, N2 ada. Ya, T bisa saudara cari di tabel. Sekarang yang belum ada adalah S pool. S pool saya hitung dari rumus ini. Masukkan N1 ada, S1 ada, semua ada, dapat harga S pool 3,847. Perhatikan sekali lagi saudara, ini adalah S pool kuadrat. Ya, rumus ini adalah S pool kuadrat. Yang saudara masukkan di sini adalah S pool 3,87. Saudara dapatkan akarnya 1,961. Baik, harga T saudara cari dari tabel 2,042. Untuk derajat kebebasan, perhatikan derajat kebebasannya dicari adalah 2,5%, itu probabilitasnya dengan derajat kebebasan adalah N1 plus N2 minus 2. Ya, kalau yang dulu tes T saudara yang dulu, yang T yang sama dengan X bar ini, yang X bar minus mu, ini saudara mencari di N minus 1 karena cuma 1. Populasinya cuma 1. Ini dicari di tabel dengan derajat kebebasan N1 plus N2 minus 2. Saya masukkan di sini angkanya, saya dapat ini, kemudian saya mendapatkan rentang 3,6.
Saya ke siapa ini? RC, ada RC. Iya Bapak, ada. Apa? Ini artinya apa RC? Ini artinya apa? Sudah saya hitung begini ya. Saya dapat angka ini 0,773 3,627. Apa artinya? Saya yakin yang lain boleh memikirkan, saudara, siapa yang ingin mencoba. Apa artinya ini? Siapa mencoba? Fadil, ya silakan RC, silakan. Kan begitu ya, ini jalannya begini, tetapi terakhir saya dapat ini. Iya, iya. Tujuannya ini ya di sini. Apa ini? 0,773 sampai 3,627. Siapa mau coba? Mas Ayu ada, Mas Ayu. Ada Pak. Maka kamu mau coba ini? Mau coba? Coba boleh. Apa saja enggak apa-apa, salah enggak apa-apa, coba aja. Apa ini? Ini apa ini? Lihat ya, jalannya dari sini tadi. Akhirnya terakhir ketemu angka ini. Apa ini? Keyakinan untuk saya yakin bahwa perbedaan efisiensi begitu Kak Pak. Ya boleh. Terus dengan tingkat Perbedaan keyakinan berapa? tingkat keyakinan Berapa? 95%. Bahwasanya apa? Bahwasanya perbedaan efisiensi penggunaan dua jenis bahan bakar di antara 0,773 dan 3,627. Itu ada enggak perbedaannya? Ada. Dari mana kamu tahu? Perbedaan besar ini Pak, besar yang didapatkan ini. Dari mana kamu tahu kalau ada perbedaannya? Yang nilai ini Pak. Iya loh. Bagaimana Ya, Pak? apakah nilai ini mesti menjamin? Kalau ada nilainya, ini mesti menjamin kalau dia ada berbeda. Yang menjamin apanya? Yang menjamin Apa? Yang menjamin bahwa yang satu bahan bakar B ini lebih efisien. Yang menjamin apanya? Ada angkanya, tetapi angka ini kadang-kadang enggak seperti ini. Ini karena lihat ini 2,2 plus minus ya. Iya. Kalau saya dapatkan 2,2 ini plus minusnya saya ganti. Plus minus 3. Apa yang terjadi ini Mas Ayu? Nilainya juga berubah Pak. Berubah menjadi apa? Yang bisa lebih kecil, yang di sebelah kiri, yang di kanan bisa lebih besar. Kecil berarti tandanya apa nih? Minus. Sini minus, sini plus ya? Iya Pak. Nah kalau yang begini artinya ada perubahan enggak? Ada. Nanti dulu itu yang saya tanyakan. Ini minus, misalnya minus 1,2 plus 4,6 misal. Ini berarti ada perubahan atau tidak? Yang lain boleh mencoba. Siapa mau mencoba? Karena kan ada nol di tengah. Siapa? Andika bagaimana tadi? Silakan. Siapa? Bisa jadi enggak Pak, karena kan ada rentang nol di tengahnya itu. Baik, jangan rentang. Ada apa? Bahasanya mesti dibetulkan. Ada apa? Batas. Ada apa? Jangan rentang. Kan rentang itu interval ini, rentang harga ini. Karena pada interval minus 1,2 sama 4,6 itu ada nilai nol. Berarti ada kemungkinan terdapat nilai nol. Terletak nilai nol atau harga nol. Di sini ada nolnya enggak ini tadi Mas Ayu? Enggak ada, selalu positif. Kalau positif berarti X1 bar lebih besar dari X2 bar. Nah kalau X1 bar ini milik mana saudara? X1 bar ini saudara milik yang mana? X1 bar yang 12,4. Jadi milik percobaan yang dengan B ya, menggunakan bahan bakar B. Ya, gitu ya. Nah kalau saudara punya soal begini, supaya tidak rebyek dengan bilangan negatif saudara, jadikan saja yang X1 bar yang lebih besar gitu ya. Pokoknya yang lebih besar jadi namakan saja X1 bar supaya tidak berhubungan dengan bilangan negatif. Nah kalau saya tidak mau bagaimana Pak? Oh ya tidak ada masalah, silakan. Baik, jadi ini confidence interval, ini menjamin apa? Saudara, confidence interval mengatakan apa? Bahwa saya yakin dengan tingkat keyakinan 95% bahwa selisih harga rata-rata yang sebenarnya itu terletak antara rentang 0,773 sampai 3,627. Berarti X1 bar minus X2 bar
itu selalu X1 barnya yang lebih besar. Berapa harganya? Ya saya tidak tahu, tapi di sinilah, di sini, pokoknya di sini. Nah, kalau saudara dapat data begini, paling tidak saudara sudah dapat data awal tentang apa? Data tentang awal bahwa bahan bakar B memang lebih efisien. Ya, lebih efisien berarti dia perbedaannya signifikan, istilahnya begitu. Nah, hati-hati dengan istilah ini, perbedaan signifikan. Ini tidak sama dengan bahasa sehari-hari yang saudara kenal. Kalau biasanya saudara mendengar kata-kata, wah ini signifikan, itu artinya kan besar. Artinya besar kalau signifikan itu. Nah, di dalam bahasa statistik tidak. Signifikan itu artinya perbedaan yang terjadi bukan karena kebetulan. Memang ada faktor yang bekerja. Memang benar bahan bakar B ini lebih efisien daripada bahan bakar A. Itu istilahnya signifikan. Baik. Nah, sehingga nanti dibedakan saudara antara ini statistically significant, begitu bahasanya, dan technically important. Jadi signifikan secara statistik dan penting secara teknis, gitu ya. Apakah menghemat bahan bakar sebanyak 0,773 liter per kilometer per liter ini, itu apakah signifikan, apakah penting atau tidak? Hasil ini menunjukkan memang bahan bakar B itu lebih efisien dari bahan bakar A, ya. Tetapi perbedaannya itu apakah secara teknis lebih penting, ya. Saudara bekerja di perusahaan A, saudara dibayar katakanlah umpamanya saja 10 juta, ya. Kemudian saudara pekerjaan di pekerjaan B, saudara dibayar 9.900.000. Ini berbeda. Tetapi apakah perbedaan ini penting yang menyebabkan saudara pindah dari pekerjaan B ke pekerjaan A, beda 100.000, itu penting enggak itu? Nah, tapi statistik tidak bahas itu. Statistik cuma membahas yang statistically significant. Sehingga hati-hati dengan ini Pak, hasil penelitian statistik itu signifikan Pak. Ya, signifikan tapi artinya apa? Itu ya, signifikan enggak berarti kemudian secara teknik wah luar biasa, belum tentu. Tapi dia signifikan. Ya, saudara ada logam 1, kemudian ada logam 2, kemudian saudara lakukan percobaan, katakanlah yang satu tidak dilakukan heat treatment, yang satu dilakukan heat treatment, saudara ngarang sendiri heat treatmentnya, dan ternyata signifikan. Signifikannya itu bagaimana? Saudara mesti tahu, ini tadi kekerasannya 20 Rockwell, sekarang naik menjadi misalnya 20,1 Rockwell. Apakah kenaikan 0,1 Rockwell itu berarti gitu ya penting untuk di dunia teknik? Nah, itu pertanyaan lain ya. Tetapi dari percobaan ini saya tahu kalau dia signifikan. Sehingga bahasanya begitu. Bukan penting, bukan tetapi signifikan. Artinya bahwa perbedaan yang terjadi memang betul karena treatment, yaitu perbedaan bahan bakar, bukan karena kebetulan. Bukan kebetulan perbedaannya ya. Jadi dari 10,2 jadi 12,4 ini bukan kebetulan. Ini memang ada faktor yang bekerja. Dalam konteks ini apa faktornya? Bahan bakar. Baik, ada yang ditanyakan silahkan. Permisi Pak. Silahkan. Maaf Pak, sebelumnya saya jujur masih belum paham yang 0,7. Oh, silakan. 3,627. Apa tadi yang tidak jelas? Yang mana Edgar? Yang itu Pak, yang X1 harus lebih besar dari X2 bar. Baik. Ini tadi kan percobaannya kan saudara lihat. Ini kan 10,2 ya. Di soal ini. Di soal ini kan percobaan saya bahan bakar A dapat 10,2. Betul ya? Oke Pak. Bahan bakar B 12,4. Kalau ini saudara namakan X1 bar dan ini saudara namakan X2 bar, masukkan di sini hasilnya kan negatif. Betul. 10,4. Nah, itu tidak salah, sama sekali tidak salah, nggak ada masalah sama sekali, biasa saja. Ya, karena nanti perbedaan ini tadi saya katakan apa ini tadi? Ini perbedaannya signifikan atau tidak? Kalau saudara lihat dari rentang ini, signifikan ya, karena apa? Tidak ada harga 0 di sini kan? Tidak ada harga 0 itu karena apa, saudara? Karena ini positif, betul? Betul. Tidak betul, tidak betul. Tidak ada harga 0 itu apa karena ini positif? Jawabannya
Tidak betul kalau saudara katakan. Tidak ada harga nol karena apa? Kali ini memang positif-positif, tapi kalau negatif-negatif bagaimana? Ini negatif. Bagaimana? Ada harga nol di sini? Ada harga nol? Tidak ada. Tidak ada. Nah, ini pun signifikan. Ya. Karena tidak ada harga nol di sini. Artinya apa? Lebih kecil. Bahwa 10,2 ini memang lebih kecil dari 12,4. Artinya 10,2 lebih tidak efisien. Gitu jawabnya. Nah, saudara mau yang mana? Dua-duanya betul. Tetapi saran saya, daripada saudara berurusan dengan bilangan negatif ini loh. Kan bisa milih toh. Karena saya yang milihkan mana yang saya namakan X1 bar, mana yang saya namakan X12 bar, itu saya yang milih. Oh baik Pak, paham Pak, alhamdulillah. Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Silakan kalau ada yang lain. Ya, ini saya lakukan apa? Confidence interval. Sekarang bagaimana kalau testing hipotesa? Gimana ngetesnya? Apakah penggunaan bahan bakar menghasilkan efisiensi lebih besar? Kalau lebih besar ini bagaimana ini? Adi Wicaksono lebih besar ini satu arah atau dua arah Adi? Ada Adi Wicaksono. Mario R ada. Tidak ada. Melando ada. Ada Pak. Siapa yang ada? Melando. Iya Pak. Melando. Ini loh, apakah penggunaan bahan bakar B menghasilkan efisiensi lebih besar satu arah atau dua arah? Searah Pak. Searah ya, satu arah ya. Maka itu bagaimana testingnya? Hipotesa 0, mu1 sama dengan mu2. Saudara lihat. Saya bisa, tadi ada dua, ya tanyakan kalau tidak jelas, kan dua populasi begini. Dua populasi, ini saya ambil sampel, ini. Nah, hipotesa 0 saya mengatakan sebetulnya dua populasi ini adalah populasi yang sama. Karena seringkali yang saya lihat itu apakah ada perbedaan. Apakah ada perbedaan antara populasi 1 rata-ratanya dengan populasi 2. Nah, kalau saya anggap dia berasal dari populasi yang sama, itu kan berarti mu X ini sama dengan mu Y. Betul, saudara? Betul, Pak. Tesnya itu begitu, mu X sama dengan mu Y. Tetapi perhatikan baik-baik, tidak harus mu X sama dengan mu Y. Artinya tesnya itu bisa, misalnya mu X dikurangi mu Y punya harga tertentu. Tetapi apakah saudara melihat apakah sudah berubah atau tidak, seperti itu. Jadi tadinya memang punya perubahan, tetapi seringkali pada hipotesa 0, saya punya mu1 yang saya anggap sama dengan mu2. Karena inginnya itu saya cuma melihat apakah dia lebih besar, ataukah lebih kecil, apakah tidak sama. Nah, kalau mu1 sama dengan mu2, maka kan mu X ini sama ya, ini mu1, mu2 sama, cuman penulisan notasinya saja. Kalau mu X sama dengan mu Y, berarti mu X minus mu Y ini berapa, saudara? Kalau ini sama dengan ini. Berapa? Mu X minus mu Y. Kalau mu X sama dengan mu Y, selisihnya ini jadi berapa? 0, Pak. 0 kan? Yang tersisa apa, saudara? Yang tersisa T, yang tersisa cuma ini. Jadi tesnya itu sangat sederhana. T adalah X bar atau X1 bar, boleh minus Y bar. Ya, ini boleh saudara ganti dengan X1 bar minus X2 bar. Dibagi S pool akar, jadi sederhana saja. T-test itu cuma ini saja rumusnya. Dengan asumsi apa, saudara? Hipotesa 0 itu adalah mu1 sama dengan mu2. Nah, tetapi boleh saja mu1 minus mu2 punya harga tertentu. Lalu saudara masukkan di sini, boleh saja. Tetapi kalau hipotesa 0-nya adalah mu1 sama dengan mu2, artinya apa ini? Tidak ada perbedaan antara rata-rata penggunaan bahan bakar A dan B. Nah, kemudian yang kedua, mu1 lebih besar dari mu2. Yang mana yang mu1 ini? Itulah tadi saran saya yang lebih besar, saudara namakan mu1. Supaya saudara tidak berurusan dengan bilangan negatif. Baik. Nah, kemudian saya lihat ini. Level signifikan 5%, ya. Daerah penolakan, saudara lihat harga T-nya berbeda, saudara. T di sini 2,042. Ini ya, T
di sini adalah 1,697, padahal sama-sama 5%. Kenapa kok berbeda? Siapa mau jawab? Kafka ada Kafka. Ya Pak. Kenapa berbeda Kafka? Lihat ini, T ini harga T-nya ya. Yang tadi confidence interval, saya cari T, dapatnya 2,042. Gitu ya. Waktu di sini, T-nya ini alfanya sama 5%. Di sini juga alfa 5%. Ini harga T-nya adalah 1,697. Kenapa kok sama? Kenapa kok berbeda gitu? Yang satu dari ini Pak, dari percobaan Pak. Tapi bukan itu. Ini sama-sama percobaan loh ini. Sama-sama dan sebetulnya dua-dua ini sama. Cuman yang satu apa? Yang satu adalah mencari confidence interval. Yang satu ini adalah mencari testing hipotesis. Silakan siapa mencoba? Alfanya itu kan yang pertama itu alfa per 2. Kalau ini alfa T Satu alfa. kanan kiri yang satunya kanan Baik. Kenapa yang kiri ini kenapa kok kanan kiri? confidence interval. Confidence interval. Karena confidence interval selalu kanan kiri, gitu ya. Sementara yang kanan ini tergantung saudara. Bisa enggak harga T yang kiri dan yang kanan ini sama? Bisa enggak? Siapa ini? Afifa ada. Bisa enggak harga T yang kiri dan kanan sama Afifa? Ini enggak sama. Bisa enggak sama? Enggak ada Afifa. Baik. Ada ya. Bisa enggak sama? Siapa mau mencoba? Muhammad Adim, ada Muhammad Adim. Ada Pak. Kapan ini bisa sama Muhammad Adim? Bisa enggak ini 2,042, ini 1,697 tidak sama kan? Ya. Bisa enggak sama? Saya pakainya itu sama. Ini saya tidak sama ini. Alfanya sama 5%. Di sini 2,042, di sini 1,697. Tadi jawabannya adalah karena ini confidence interval, ini testing hipotesis. Dikecilkan Pak berarti alfanya. Oh enggak, alfanya tetap 5%. Alfanya tetap. Tapi kenapa? Kapan? Ya silakan siapa mencoba jawab. Ketika pertanyaannya bukan efisiensi lebih besar, Ya baik, tetapi pertanyaannya apakah penggunaan bahan bakar B menghasilkan efisiensi yang berbeda? Oh baik, gitu ya. Jawabannya gitu. Kalau saudara mengatakan apakah penggunaan bahan bakar A dan B ini menghasilkan efisiensi yang berbeda. Pertanyaannya bukan satu arah, berbeda berarti dua arah. Ketika dua arah, alfa 5% yang carinya di alfa per 2. Baik, ya gitu. Oke. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan yang baru kita bahas ini. Silakan saudara jangan punya bayangan begini nanti besok-besok saja saya tanyakan. Sudah saudara, kalau saudara punya pertanyaan, saudara tanyakan aja di kelas, nggak usah dibawa pulang ke rumah. Saudara mau tanya siapa? Tambah sulit malah. Ya ya silakan. Iya, Pak. Silakan. Maaf Pak sebelumnya. Oh enggak masalah, silakan. Saya ini Pak masih bingung soal yang barusan itu ya Pak, yang mana apa itu? yang tentang pernyataannya Vito tadi Pak. Baik. Yang mana itu? Ini ya kenapa? Ini kan 2,042 ya. Ini 1,697 dengan alfa yang sama. Alfa sama. Tetapi kenapa berbeda? Karena ini dua arah. Dan saya ulang lagi, confidence interval selalu dua arah. Tetapi testing hipotesis bisa dua arah, bisa satu arah, one tail atau two tails. Ya, yang ini karena satu arah ini lebih besar. Mintanya satu arah lebih besar atau lebih kecil itu satu arah. Sehingga alfanya dicari pada probabilitas 5%, T-nya lain. Tetapi kalau per ini bukan mu1 lebih besar, tapi apakah mu1 tidak sama dengan mu2, berarti dua arah ini. Tidak sama dengan itu bisa lebih kecil, bisa lebih besar. Nah pada saat itu saudara akan pakai alfa di kiri dan kanan. Alfanya jadi 5%, tetapi cari probabilitasnya di 2,5%. Hasilnya ya ini 2,042 sama. Sehingga ketika saudara mencari apakah efisiensinya berbeda, bukan lebih besar atau lebih kecil, itu berarti dua arah, maka harga T yang saudara peroleh pada testing hipotesis sama dengan T yang saudara cari atau saudara peroleh pada confidence interval. Oh baik Pak, terima kasih Pak. Baik, sama-sama. Yang lain, Yohana ada Yohana?
Ada Pak. Punya pertanyaan kamu, Yohana? Masih belum sih Pak. Paham tapi. Masih memahami juga Pak. Baik, ya tanyakan kalau tidak jelas. Ini saya cari T-nya. Nah ini pada hipotesa nol apa yang dikatakan pada hipotesa nol? Hipotesa nol saya mengatakan bahwa mu1 sama dengan mu2. Nah ini rumusnya testing hipotesis. Saya mencari T. Ini T apa ini kira-kira namanya ini? T apa ini? Testing hipotesis siapa yang ingat? Kalau T yang dicari dari rumus ini namanya apa Farhan? Farhan Rabani. T apa Farhan namanya? Yang ini. T hipotesis Pak. Iya, enggak ada tapi T hipotesis. Namanya apa istilahnya? T apa? Ini T apa ini? Yang T hitung Pak. T hitung, ya T hitung. Karena apa dinamakan T hitung? Ya karena dihitung. Nah selain dari T hitung ada T apa lagi? Mafaza. Ada T apa lagi selain T hitung Mafaza? Tidak ada Mafaza. Ada Pak. Ada. Selain T hitung ada T apa Mafaza? Selain T hitung ada T apa lagi? Yang lain? T tabel. T tabel. Ya, T tabel. T hitung, T tabel. Testing hipotesis salah satu caranya, saya katakan itu pada pembahasan kita tentang testing hipotesis, cara yang paling banyak dipakai, yang paling mudah adalah membandingkan antara T hitung dengan T tabel. Ya, ini satu arah ya. Ini berapa alfanya? 5%. Saudara cari T. Ini T apa ini? Kalau ketemu ini namanya T apa ini? Lutfi Zulfa. Kalau ini saya cari 5%, saya ketemu T-nya T apa namanya? T hitung Pak. Oh, gimana? T tabel Pak. Ya, kemungkinannya cuma 2. Kalau T hitung tidak betul ya T tabel. Ini T tabel. 5% saya cari di tabel. Saya cari di berapa? Pada alfa berapa? 5%. Bisa carinya. Arsi bisa carinya kamu. Bisa? Cari di 5%, derajat kebebasannya berapa? Jangan lupa, derajat kebebasannya adalah N1 plus N2 minus 2. Derajat kebebasan yang saudara gunakan ketika saudara mencari S-pool. 5% saya cari, berapa dari ini? T alfa, bukan alfa per 2, saudara. 5% derajat kebebasan 30. Ya. Dari mana 30 ini? Fadel, ada Fadel. Dari mana 30 Fadel? Angka 30 dari mana Fadel? Tidak ada. Nandana, ada Nandana. Kemana ini mahasiswa ini? Ada di sini tapi tidak ada. Tarik, ada Tarik. Hadir, Pak. Tarik, dari mana angka 30 ini Tarik? Kalau tadi dari N1 plus N2 min 2 berarti 18 tambah 14 min 2, Pak. Baik, dari situ ya 14 tambah 18 minus 2 gitu aja saudara. Saudara cari di tabel untuk T. Nah saya tidak tahu saya punya enggak. Nah ini T saudara 5%, ini 5%. Ya ini di tabel, ini 5%. Berapa tadi? 30. Ini 30. Saya dapat 5%, 1,697. Itu aja, ini 30. Ya, kemudian 5%, dapat 1,697. Baik, saya dapatkan T harga 1,697. Kemudian saya masukkan rumus ini, T X bar minus Y bar, sangat mudah saudara, sangat mudah. Saudara lihat, T-nya ditentukan, alfa, dicari T, saudara dapat T tabel, 1,697, kemudian saudara mencari T hitung. T masukkan X bar minus Y bar, ini sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0 Tarik? Karena tadi kata Bapak mu1 dan mu2-nya sama, Pak. Baik, ya saya samakan, hipotesa 0 mengatakan begitu. Karena sama ya berarti 0. Kemudian S-pool sudah saya cari, besarnya 3,87, di akar dapat 1,961, sekali lagi hati-hati menghitung. Kenapa saya katakan hati-hati? Karena yang salah terlalu banyak. Ini ya setelah saya katakan ini nanti biasanya mudah-mudahan tidak saudara. Di dalam ujian saudara masih salah lagi kalau saudara tidak perhatikan.
Hati-hati ya. Sesuatu itu walaupun kita kelihatannya tahu, kalau tidak diperhatikan, saudara bisa membuat kesalahan. Dan itu berlaku bagi siapa saja. Jadi saya kalau kalikan misalnya 6 kali 4 itu 24, saya cek lagi, betul enggak 6 kali 4, 24. Karena seringkali kadang-kadang kita salah, saudara. Nanti 6 kali 4, 24, nanti menulisnya 42, gitu. S-pool saya masukkan angkanya 12,4, dan seterusnya saya hitung 3,15. Hati-hati menghitung begini. Kadang-kadang mahasiswa masukkan ininya betul, hitungannya salah. Ya, saudara gunakan kalkulator dengan betul. Yang paling gampang kalau begini, kalau saudara bisa menyimpan dan sebagainya bagus. Kalau tidak, hitung dulu yang ruwet-ruwet ini, hitung dulu. 1/18 plus itu plus 1/14 itu, kemudian diakar, kemudian dikalikan. Gitu. Pokoknya pelajarilah yang mestinya ya tidak soal. Tetapi yang seringkali ininya sudah betul, tetapi T-nya salah, sehingga kesimpulannya nanti salah. Ya pasti ada minusnya sedikit, bagaimanapun. Ya pasti ada minusnya. Baik. Oh, Pak, permisi, maaf memotong, Pak. Silakan. Pak, ini saya ada kesulitan di device. Saya kalau boleh saya log out terus login lagi, boleh Mbak ganti device? Silakan. Ya, silakan. Ya. Baik, saya punya eksperimen SIPAR, saya masukkan sini dapat 3,15. Kemudian apa yang saya lakukan pada testing hipotesis? Bandingkan dengan yang dari tabel. Saudara bandingkan antara T hitung dengan T tabel. T hitung 3,15, T tabel T. Ini berarti masuk di mana? Nah, kalau saudara ini tadi di sini arahnya ke kanan, saudara akan lebih besar. Dia masuk di sini. Ini T saudara yang besarnya 1,697. Nah, di sini berapa T-nya? Cahyani berapa T di sini Cahyani? Baru gabung Cahyani. Berapa T-nya? Masih belum? Masih belum paham, Pak. Baik, berapa? Enggak, kalau ini enggak Cahyani, kalau ini harus paham, kamu harus paham dulu ini. Oh, T-nya 0, Pak. Oh, baik, ini bukan terkait. T-nya 0. Ya, T-nya 0 ya. Di sini hipotesa 0 diterima atau ditolak kalau di sini? Diterima, Pak. Terima ya, sudah sering saya ulang-ulang. Pokoknya berangkat dari sini. Tidak sulit, saudara. Tidak sulit, asal saudara mau perhatikan. Ya, kalau saudara misalnya tanya saya tentang, nggak tahu saya, misalnya PDF itu, atau probabilitas terutama, saya tidak bisa mengatakan tidak sulit. Ya, kadang-kadang ada yang sulit, saudara. Logikanya kadang sulit. Kalau ini enggak, ini straightforward, cuman begini aja, hitung, ya. Sudah begitu saja, tidak ada komplikasi apapun. Di sini diterima hipotesa 0, diterima sampai masuk daerah penolakan. Artinya apa kalau masuk daerah penolakan? T saya lebih apa relatif terhadap 1,697 ini? T saya lebih apa di sini? T saya lebih apa? Besar. Lebih besar. Nah, T saudara lebih besar enggak? Ini 3,15. Berarti kan masuk dari sini. Artinya hipotesa 0 diterima atau ditolak? Ditolak. Kalau begitu apa artinya? Penggunaan bahan bakar P menghasilkan efisiensi lebih besar. Ya. Nah, kesimpulan antara confidence interval dengan kesimpulan testing hipotesa ini sama. Kalau apa? Di sini tadi ya signifikan, di sini signifikan sama. Namun hati-hati bisa tidak sama. Tidak samanya itu karena apa? Karena penggunaan level of significance yang berbeda. Di sini 2 arah, di sini 1 arah. Kalau sama di sini 2 arah hasilnya pasti sama. Tetapi yang khawatir di sini 2 arah, di sini 1 arah seperti ini. Tetapi untuk contoh soal ini, walaupun di sini 1 arah tetap masih meyakinkan. Artinya memang ada perbedaan. Baik, ada yang ditanyakan silakan. Izin konfirmasi, Pak. Silakan Rafif. Kalau yang ditanya adalah apakah pengguna bakar bahan A lebih kecil dari B. Nah, itu parameter apa aja yang dihitung, Bro? Tidak ada, sudah gitu aja. Sama saja. Nah, saudara tinggal mencari, saudara kurangkan dengan B dapat negatif, nanti pindahnya cuma ke sini. Cuman saya pindahnya gini. Nah, gini, arahnya ke kiri. Kalau misalnya pertanyaan apakah A, nanti kan negatif hasilnya. Ini kan negatif, saudara ya? Iya, Pak. Ini kan negatif.